Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, para narasumber yang alhamdulillah sudah bergabung ke depan. Yang pertama, Dr. Restu Gunawan, MHum. Terima kasih Komandan dari Direktorat atau Direktur PTLK. Nanti kepanjangannya dijelasin sendiri ya. Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Terima kasih dari Komandan. Kemudian senior kita Bapak Yahya Andi Saputra, Wakil Ketua LKB. LKB apa tahu nggak? Lembaga Kebudayaan Betawi. Terima kasih dikasih tahu saya. Kemudian abang yang paling ganteng nih, Bang Muklas kalau tulisannya. Kalau ketoprak Bang Muclek. Muclek. Kalau Mukla ke barat-baratan. Emang ganteng ya Pak? Yang ada istrinya. Iya. Kemudian juga hadir di sini rekan-rekan Ormas, terima kasih hadir. Kemudian tadi para pelaku seni, saya juga merasa terharu sekali nih. Ini baru pertama ya kita bisa offline ya, dengan jajaran Sanggar Binaan Suku Dinas Kebudayaan. Baru pertama ya? Baru. Oh iya, mohon maaf nih. Jadi saya masih kurang kenal ya. Nanti saya mau perkenalkan dirinya kalau Kemudian dari forum-forum Kesbangpol, dari perwakilan FKUB, terima kasih, perwakilan FPK, perwakilan FKDM, atau masyarakat, tokoh agama, para RTW yang bergabung di online, juga siswa sekolah yang hari ini mungkin lagi pada class meeting semua ya. Hari ini udah ujian, mudah-mudahan nanti hasil ujiannya bagus. Kemudian naik kelas juga, kemudian juga yang pada mau lulusan juga diberikan kelancaran pada Sabtu. Amin. Saya menyapa, terutama terima kasih buat suku dinas pendidikan 1 dan 2 dan memfasilitasi termasuk guru-guru pendamping. Ini biasanya kalau lagi online mereka nonton bareng nih Komandan. Wih, mantap. Jadi walaupun di sini hadir tidak terlampau banyak, tetapi sesungguhnya informasi yang disampaikan cukup banyak yang menangkap. Makanya spesial buat peserta online nanti kami siapkan door prize-nya itu APAR. Mantap. Itu yang di belakang Bu. Saya jadi agen APAR juga gas melon saya. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama hadir dalam pelaksanaan dialog membangun semangat cinta seni dan budaya Kota Administrasi Jakarta Selatan. Biasa waktu efektif hanya 5 menit. Nah makanya kami sedang menggerakkan istilah kita gempar Komandan. Gerakan masyarakat punya apa? Memang di dalam perdanya diamanatkan bahwa dalam satu RT itu menjadi kewajiban Sudin Damkar menyiapkan 2 APAR. Akhirnya kita terlena. APAR itu harusnya melekat. Di rumah harus ada, di mobil harus ada, di kantor-kantor harus ada. Nah kemarin kita mulai dari forum-forum internal Kesbangpol dalam tempo 7 hari. Saya minta masing-masing personil hampir 560-an, 600 foto megang apa di rumah masing-masing. Bayar sendiri, apa beli sendiri, maksudnya begitu. Cuman yang saya salut buat Jakarta Selatan ya Bang, pada saat ngirim foto ke kita pakai timestamp juga, itu megang apa kayaknya senang begitu. Padahal kan dipaksa punya gitu, dipaksa punya. Akhirnya mulai sadar, oh iya ya, lo yang namanya perlindungan diri ya, tidak hanya baju, tidak hanya kendaraan, tetapi apapun harus ada. Bapak Ibu yang berbahagia, kami atas nama panitia lah betul mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang pasti ucapan luar biasa kepada Bapak Ibu semua dan para narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan kemarin nggak kebanjiran ya. Hujannya panjang banget itu. Luar biasa. Nanti ada beberapa materi yang disampaikan oleh para narasumber, mudah-mudahan banjir malah langganan Pak. Motivasi buat kita, terutama buat adik-adik yang lagi nobar-nobar nih di kelas. Baik, mengakhiri sambutan ini kami
berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dialog membangun semangat cinta seni dan budaya di Jakarta Selatan, semoga dapat memelihara iklim yang kondusif di wilayah Jakarta Selatan. Amin. Ya, dengan membaca basmalah bersama-sama secara resmi kegiatan ini dilakukan. Jadi mulai 1 Juni ya sampai dengan 17 Agustus itu ada kegiatan rutin yang menjadi tugas dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu gerakan pembagian bendera merah putih. Ya, nah teman-teman lewat ormas bisa melakukan seremoni itu, termasuk ngingetin tuh bang yang terkait APAR. APAR tidak gratis, beli masing-masing, prinsip tuh ya. Terus kalau APAR-nya habis, kadaluarsa, isi ulang masing-masing juga. Jangan ngandelin pemerintah maupun ngandelin yang lain. Langsung aja tanpa menunggu berlama-lama lagi, untuk Bapak Dr. Sugunawan bisa memberikan pemaparan materinya tentang seni dan budaya sebagai perekat identitas bangsa. Untuk Bapak Restu, dipersilahkan. Masyarakat Betawi itu ciri khasnya adalah orang yang terbuka. Jadi keterbukaan orang Betawi itu jangan direduksi menjadi orang yang seolah-olah sangat tertutup. Jadi, nah orang apa cirinya orang Betawi itu ya sangat terbuka, menerima kebudayaan dari manapun juga. Jadi multikulturalisme dan sebagainya itu sebenarnya itu menjadi ciri khas orang Betawi. Jadi kalau kita kemudian mempersempit kita bahwa orang Betawi itu hanya budaya Betawi, pertanyaannya budaya Betawi itu yang mana gitu? Karena kebudayaan Betawi misalnya selanjutnya saja misalnya dari pakaian dan lain sebagainya itu kan juga pengaruh dari mana, dari Cina, dari Arab, dari India dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menganggap kalau yang dari pengaruh dari luar itu dianggap sebagai kebudayaan asli, jangan kalau pengaruh dari kebudayaan dari Betawi juga kan, tentu dengan motif yang Betawi misalnya kayak gitu. Jadi kebudayaan itu menjadi identitas diri kita. Bapak Ibu kalau keluar negeri jangan pakai jas terus, pakai kayak Bang yang bisa Putra ini pakai khasnya Betawi atau pakai batik misalnya. Jadi orang kan bertanya, Bapak Ibu kalau forum-forum nasional kalau pakai baju kayak Bang ya Andi pasti ditanya Betawi ya, pasti begitu. Nggak usah ngomong Bapak saya Betawi, nggak usah, pasti orang sudah menunjukkan identitasnya. Kalau Bapak Ibu sedang di luar negeri pakai batik, pasti orang ditanya Indonesia ya, pasti orang sudah nggak mungkin dia akan menanya Malaysia ya, enggak. Masih jadi dengan fashion kita saja dengan berbagai macam ide gagasan tentu ide-ide baru maksud saya gitu, itu sudah bisa menunjukkan identitas kita. Jadi jangan malu dengan kebudayaan kita gitu. Jadi menurut saya mulai hari ini yuk kita cintai kebudayaan kita, kesenian kita tampilkan di berbagai tempat. Kita harus bangga dengan kebudayaan kita supaya bisa tetap kita lindungi, bisa kita kembangkan. Ini nih akan ada pemaparan dari Babe Yahya Andi Saputra, perwakilan dari LKB yang akan memaparkan tema terkait dengan peran dan tanggung jawab masyarakat Jakarta dalam melestarikan dan memasyarakatkan seni dan budaya Betawi sebagai identitas ciri khas daerah. Ya dia itu gambus. Jadi nanti macam-macam mulai dari haldroh, kemudian ketimpling, kemudian juga macam-macam dia bisa ngajar. Nah, ini kita jalanin aja terus. Mana yang megang ini, siapa yang megang, jalanin aja deh. Terus, jalanin terus. Itu tadi. Nah ini sebetulnya Pak Restu, pemerintah dulu waktu zamannya Pak Joko menjadi orang pelat merah di Dinas Kebudayaan udah dilakukan penelitian. Di salah satu yang juga melakukan penelitian ini adalah Pak Joko. Jadi Pak Joko itu macam-macam. Jadi bawahnya terus dijalanin aja. Nah itu. Nah itu terus. Nah, kenapa kita khawatir seperti yang tadi tuh, kalau kita di dapur ada satu alat yang kita pakai itu
dia itu terpengaruh dengan, kalau dalam yang saya dapatkan dari Pak Restu itu melalui undang-undang yang dikeluarkan oleh kantor Pak Restu itu namanya Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Itu ada ekosistem. Jadi kalau kita khawatir misalnya pada rebana biang atau musik sampiong, itu memang karena krisis senimannya. Sampiong itu karena nggak ada maestronya, maka dengan sendirinya nggak lancar transmisi pewarisannya. Jadi bukan hanya itu, semua terus saya dijalanin deh, jalanin terus. Kita nggak sembarangan karena Pak Restu sudah mengeluarkan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan yang tadi disebutin. Kemudian kita juga udah punya Perda Pelestarian Kebudayaan, Pergub nomor 229, ada juga Pergub nomor 11 tentang ikon. Jadi ikon itu apalagi kantor Pak Restu itu yang tadi disebutkan sudah mengeluarkan ribuan sertifikat WDTB. Kalau DKI Jakarta itu sekarang 73 atau 70 berapa saya lupa, 73. Salah satu tadi banyak kuliner, juga silat pensi, silat silipat belum ya, karena memang ente kudu keluarin itu dan keluarin studi akademiknya tuh. Jadi nanti itu bisa dimajukan sebagai WDTB, bikin video yang keren, bikin apa segala macam. Nah itu, jadi kita punya sandaran begini. Kalau acara begini kemudian nggak diakomodir oleh pemerintah, kita gerebek Pak Restu, karena dia yang ngeluarin kok itu undang-undang kemajuan kebudayaan. Ya, kalau makanan kita makin hari makin habis, kalau dukun kita makin hari makin habis, kalau jabe-jabe kita nenek unduk kaki unduk ada daging mengusir udah kagak, ada daging si kapes daging kapes sudah kagak, limpes kulit warseng hidup putih ya orang apa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sampai kalau dukun pakai itu buat sakit pengok itu juga sekarang udah bermasalah. Jadi mari kita kenalin diri kita sendiri, kita rawatin kita punya, dan kita kudu hormatin. Kalau kita nggak mau hormatin diri kita sendiri, ya kita akan jadi bulan-bulanan terus menerus. Bulan-bulanan orang yang mau memanfaatkan, IPO terutama ya kurang lagi pada IPO dan pihak-pihak yang memanfaatkan kesenian kita. Kupas kelapa jangan dibelah. Kalau dibelah tumpah airnya. Kalau ada kata dan ucapan yang salah, mohon kiranya dimaafin dan diampuni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib banget deh pemaparan materinya, cakep banget. Jadi sebenarnya tujuannya ini Pak Benny ingin kembali lagi mengingatkan ya peran-peran masyarakat Jakarta ini untuk bisa melestarikan kebudayaan Betawi. Karena modernisasi ini kadang-kadang menggilas tradisi kita. Tapi jangan khawatir, di sini pemerintah juga udah punya UU tentang kemajuan kebudayaan, ada Perda juga pelestarian kebudayaan Betawi, dan juga Pergub untuk membahas terkait dengan 8 ikon Betawi. Sekali lagi syukran Pak atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada pemaparan terakhir ya Nonen. Dari siapa Nonen kalau boleh tahu? Dari Bang Mukse nih, yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi sedih juga karena Bang Mukse ini pemaparan terakhir ya, pemateri terakhir. Tetapi sebelum itu kita ingin bermain dulu nih. Mungkin para bapak dan ibu dan juga para bapak dan Mati. Jadi nggak boleh main. Ya, mungkin bapak dan ibu di sini udah pada mungkin capek juga ya dari tadi ya. Dengerin pemaparan tuh kayaknya butuh semangat lagi nih Bang. Nah sebelum itu kita akan ada permainan spin wheel. Nah boleh Bang Taufik?
Ya, jadi sebenarnya spin wheel ini adalah permainan yang dikhususkan untuk para peserta online. Nah, jadi buat peserta online ini tetap bisa terlibat juga nih sama kita nih. Pasang kuping, pasang telinga, kita mau main spin wheel ini. Untuk memaparkan materinya tentang mengembangkan seni dan budaya bangsa pada games. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang seni budaya Betawi dari Sanggar, kemudian dari rekan-rekan ormas dan juga adik-adik dan unsur masyarakat yang lainnya. Terima kasih. Beberas pagi beli pecel lele, fitnah. Pulangnya beli roti buaya. Jumpa lagi bersama Bang Muclet. Yuk kita ngomongin pelestarian seni dan budaya. Ibaratnya kalau saya bicara di sini nih, tadi saudara-saudara udah makan beratnya nih. Ibaratnya kalau saya ngomong ini mindoknya udah tinggal sisa-sisanya doang. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kehadiran saya tidak tidak mengganggu dan juga teman-teman bisa memetik apa yang bisa saya sampaikan. Secara khusus saya tidak memaparkan lewat saya punya slide nggak ya? Punya slide. Oh ini. Oke. Yang ditugaskan ke saya adalah pengembangan seni dan budaya pada Gen Z. Baik, ini kalau bicara Gen Z sebetulnya memang bicara generasi-generasi yang sekarang ya. Tapi kenapa kemudian saya peduli dengan persoalan ini? Beberapa hal terkait dengan ini di beberapa acara, Pak. Kemarin saya juga menghadiri dan mengikuti beberapa acara yang terkait dengan Gen Z. Di antaranya lomba membuat tumpeng. Nah ini juga menarik. Mereka itu dari 5 wilayah. Ini mohon maaf, kebetulan agak nyebrang. Saya mimpin acaranya di Bogor. 5 wilayah di Bogor itu masing-masing wilayah Gen Z-nya itu ditugaskan untuk membuat nasi tumpeng itu dengan berbagai macam hiasan. Dan alhamdulillah mereka antusias. Ini salah satu kegiatan yang menurut saya menggugah dan juga merangsang para generasi milenial untuk tetap cinta kepada budaya. Kalau saya melihat dari pemaparan dari Pak Restu tadi, memang banyak sekali yang bisa kita petik. Misalkan bagaimana Gen Z kemudian mampu meningkatkan dan juga melestarikan budaya lewat konten-konten singkat dengan membuat kegiatan-kegiatan singkat berupa video-video yang kemudian diposting ke media sosial. Karena tidak ada satu Gen Z pun yang tidak terikat dengan sosial media. Mereka hanya bisa slide dan bisa mendapatkan banyak informasi tentang informasi di seluruh belahan dunia. Saya kira inilah momen yang tepat bagi kita untuk mendorong para Gen Z ini melakukan banyak hal ketimbang banyak joget marsha misalkan. Atau joget-joget yang lain. Kan kenapa kemudian tidak memodifikasi tari yapong dalam satu tayangan, misalkan satu tayangan video yang berdurasi kurang dari 5 menit. Saya kira itu. Saya memperhatikan beberapa tayangan video, Pak, di TikTok terutama. Ada beberapa guru-guru yang mulai merangkul muridnya, lalu mereka membuat konten tarian daerah. Ya mungkin masih berseragam sekolah, tapi secara gerakan itu sudah mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Saya kira ini juga menarik kalau sanggar-sanggar yang ada di sini juga mulai membuat satu konten-konten singkat tentang bagaimana budaya Betawi itu dikenal. Jangan sampai kalau dalam istilah orang tua kita ini mati obor, benar nggak ya? Mati obor terhadap kebudayaan yang pernah ada. Kakek saya itu dulu pemain rebana piang, tapi saya sendiri nggak mengenal rebana piang sampai sekarang. Jadi sangat miris bagi saya. Tapi saya kenal piang saya sih. Kalau rebananya saya nggak kenal.
Artinya ini menjadi tugas kita semua yang mungkin hadir di sini ataupun unsur-unsur terkait yang ada di sini. Dengan membuat beberapa tayangan-tayangan singkat itu kemudian menjadi sebuah promosi. Kenapa saya katakan ini penting? Media sosial itu sebagai sebuah platform itu sangat open source bagi siapapun yang masuk. Jangan sampai budaya Betawi ini dikuasai asing nantinya. Karena secara teknis tidak ada sertifikasi khusus yang menyatakan bahwa seseorang adalah dikatakan seniman Betawi. Siapapun bisa melakukan itu, benar nggak? Tiba-tiba seperti pemain bola yang Babe katakan, ketika diwawancara kok pakai bahasa Korea, ketika diwawancara pakai bahasa asing, padahal dia membawa nama bangsa kita. Apa nggak menutup kemungkinan tadi budaya Betawi misalkan palang pintu dimainkan oleh orang-orang dari Jerman misalnya, atau dimainkan oleh orang-orang dari Belanda yang pernah lekat dengan budaya kita. Nah, ini menjadi PR besar menurut saya. Nah, generasi muda, milenial, Gen Z boleh dikatakan demikian, adalah generasi yang berbeda dengan kita, Pak. Generasi kita itu ditumbuk, dilempar, diinjak masih bisa bangun. Tapi generasi stroberi begitu dilempar, kita nggak tahu. Nah, ini perlu ada sentuhan-sentuhan khusus bagi generasi muda bagaimana bisa mengembangkan seni dan budaya ini bisa terus berkembang dan lestari. Untuk itu, saya terima kasih atas kesempatan ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Musek sudah memberikan paparan materinya yang bisa saya berikan kesimpulan secara singkat bahwa kita nih Bang sebagai Gen Z memiliki peran yang sangat penting untuk melestarikan kebudayaan Betawi dengan hal yang sebenarnya cukup mudah ya Bang, karena kita juga nggak lepas dari social media, nggak lepas dari handphone. Jadi kenapa kita harus melestarikan ibaratnya kebudayaan K-pop atau budaya Barat kalau kita sendiri punya budaya gitu loh Bang. Oke, setelah pemaparan materi oleh para narasumber, kita bisa melanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mendengarkan paparan materi dari Pak Restu dan juga Bang Yahya, dan juga Harus tuh WA balik ke saya. dan juga Bapak Yahya dan juga Bang Musek. Mari kita akhiri aja ya Bang, karena udah hari menuju petang nih, kita harus makan siang. Tapi sebelum kita tutup, kita akan melakukan suatu kegiatan yang Abang biasa lakuin, yaitu pantun. Oke, aku mau pantun, tolong dibantu cakepnya sama artinya sekali. Kamu nggak usah pantun juga udah cakep kok. Masya Allah, terima kasih Bang. Oke, kita mulai. Anak saya mencari makan. Dua banget tuh. Seni budaya kudu dilestarikan. Lalu kita siapa lagi? Ayo menunjukkan dan Ayo Bang Robi. kita pamit undur diri.